Sehebat apapun tesis Kiai Imad, ya, jangan lupa wahai Kiai Imad, jangan sampai kita merendahkan ulama-ulama, wabil khusus ulama ahli sunnah wal jamaah yang berada di dalam Nahdlatul Ulama. Mungkin Qori sudah capek ya membuat acting atau drama yang nampaknya mungkin memang tidak berhasil ya. Dari awal kita lihat dia berakting seolah-olah sedang bertengkar dengan Bahar bin Smith, kemudian lari ke pesantrennya Kiai Imad, dan itu tentu saja membahayakan keselamatan Kiai Imad. Karena dengan larinya Qori ke pesantrennya Kiai Imad bisa menjadi alasan atau bisa menjadi dasar bagi kelompok Bahar untuk menyerang pesantrennya Kiai Imad dengan alasan mencari Qori. Kemudian yang berikutnya ketika dia diusir oleh para mukibin Habib di daerah Jember, kemudian di Malang, dan di beberapa tempat yang lainnya. Dan itu kelihatan sekali kalau memang seperti anak kecil itu mencari perhatian agar banyak yang kasihan, agar banyak yang menolong, agar banyak yang membantu, seolah-olah dia mendapat tekanan atau seolah-olah dia dizolimi. Namun bagi kita yang selama ini membahas nasabah Alawi, memperhatikan gerak-geriknya Qori, malah makin kelihatan kalau dia itu memang mungkin salah satu bagian dari Ba'alawi yang disusupkan untuk melemahkan perjuangan Kiai Imad dan kawan-kawan. Dan ini ada sebuah video menunjukkan bagaimana sekarang keadaannya Qori. Jadi dulu dia itu menyerang Gus Wat Barat, kemudian juga menyerang seorang ulama dari Banten. Kemudian yang heboh sekarang dia itu malah menyerang Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Padahal dia itu ketika ceramah itu dia bilang bahwa sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Namun sekarang dia berbalik arah. Namun alangkah baiknya kita simak dulu videonya bagaimana dia menanggapi Kiai Imad tentang polemik nasabah Alawi. Sehebat apapun tesis Kiai Imad, jangan lupa wahai Kiai Imad, jangan sampai kita merendahkan ulama-ulama, wabil khusus ulama ahli sunnah wal jamaah yang berada di dalam Nahdlatul Ulama. Karena perlu Kiai Imad tahu, kalau tesis kita atau statement kita atau teori kita terhadap persoalan batalnya nasab Bani Ba'alawi, ya, yang mereka tidak setuju dengan tesisnya Kiai Imad atau tesis kita bersama, wajar Kiai Imad, wajar sangat. Jangan kita sampai merendahkan kemampuan ilmu mereka dengan mengatakan taklid buta dan sebagainya. Ya, ini sudah framing ya. Bagaimana orang itu bisa memahami tesis Anda? Kalau Anda diajak diskusi aja nggak mau kok. Menjawab sesuatu dengan tulisan. Ini masalah, Gaiman. Setiap acara yang antum jalani dalam apa namanya ya? Dalam istilahnya, saya susah ngomong bahasa modern. Jadi teman-teman, dalam setiap seminar Kiai Imad itu tidak ada satupun yang saya lihat dihadiri ulama-ulama yang kontra. Jadi sehingga tidak ada muncul satu. Jadi itu ya, intinya si Qori ini sekarang menyerang Kiai Imad, tidak sepakat kepada Kiai Imad dan menganggap bahwa Kiai Imad itu dianggap melecehkan atau merendahkan atau bisa dikatakan tidak menghargai para ulama. Nah, ini kan sudah framingan lagi. Dan kalau kita melihat Qori seperti ini, kita itu sebenarnya kasihan ya. Tapi ya apa boleh buat, mungkin itu adalah takdir yang dia pilih sendiri untuk berada di posisi yang seperti itu. Berada di posisi pecundang atau berada di posisi yang tidak jelas. Sejak awal dia bergabung dengan Kiai Imad, memang sudah dia nyatakan kalau awalnya dia itu ingin membantah tesis Kiai Imad. Tapi nggak tahu kenapa kemudian dia punya alasan untuk bergabung
Dan selanjutnya seolah-olah dia itu adalah bagian dari kelompoknya Kiai Imad. Padahal itu cuma trik semata atau cara dia untuk bisa mempengaruhi umat yang selama ini tidak percaya kepada nasab Ba'alawi. Jadi logikanya begini, dia itu seolah-olah mendukung tesis ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani dengan tujuan agar dia itu punya banyak pengikut. Lah kalau sudah banyak pengikut, mungkin tujuannya pengikut yang sudah tidak percaya bahwa nasab Ba'alawi tersambung kepada Kanjeng Nabi, itu kemudian akan diambil alih, kemudian akan dibelokkan, kemudian akan diarahkan lagi agar orang itu kembali percaya kepada nasab Ba'alawi. Jadi itu trik murahan yang mungkin sedang diterapkan atau dilakukan oleh Qori. Dan kita juga sah-sah saja ya kalau menganggap bahwa Qori ini adalah pecundang, bahwa Qori ini adalah orang yang kemungkinan memang disusupkan oleh klan Ba'alawi untuk mengacak-acak atau ingin merusak apa yang selama ini sudah dilakukan oleh para kiai dan ulama di Nusantara yang membahas tentang nasab Ba'alawi. Dan terkait tentang polemik nasab ini, sebenarnya itu tidak ada yang merendahkan ulama atau kiai atau siapapun yang ada di negeri ini. Tapi ini adalah sebuah pembahasan. Jadi misalnya ada ulama atau kiai atau siapapun yang ada di negeri ini yang tersohor, yang hebat, kalau misalnya punya dalih atau punya data yang bisa menguatkan atau menyatakan bahwa klan Ba'alawi tersambung kepada Kanjeng Nabi, ya silakan saja datangkan hujah atau dalil tersebut. Namun hingga sekarang kan tidak ada. Dan itu wajar kalau Kiai Imad menganggap mereka itu taklid buta. Artinya percaya saja tanpa harus berpikir. Nah ini yang harus digarisbawahi di sini. Jadi jangan dibuat framingan seolah-olah Kiai Imad itu merendahkan para kiai dan ulama dengan kata-kata taklid buta. Karena faktanya memang demikian. Dan kembali tentang si Qori ini, ya dari awal kan sudah kelihatan gerak-geriknya seperti apa. Dan belakangan juga sudah kelihatan lagi bagaimana tingkah polanya. Makanya bagi Anda semua yang selama ini mengikuti pembahasan nasab Ba'alawi, terutama yang percaya dan yakin dengan tesisnya Kiai Imad, orang seperti Qori ini tidak perlu Anda anggap lagi sebagai pejuang yang berada di barisan Kiai Imad. Karena dari apa yang dia lakukan, memang kelihatan dia cuma cari muka dan mungkin juga cari panggung dan mungkin juga cari ketenaran. Sebab apa yang dia lakukan selama ini, ya justru malah mengacak-acak perjuangan yang dilakukan oleh para kiai dan ulama Nusantara yang membahas klan Ba'alawi. Dan terkait tentang nasab Ba'alawi, meskipun Kiai Imad tidak mau berdebat, karena itu tadi, ya berdebat itu percuma. Karena yang datang ketika debat itu bukanlah Robitoh Alawiyah, tapi cuma jongos-jongosnya Ba'alawi. Sehingga ya kalau mau debat dengan mereka percuma saja, karena itu cuma trik adu domba. Jadi tidak perlu melayani dengan orang-orang yang seperti itu. Dan kembali lagi tentang apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, kita itu harus mendukung sepenuhnya. Jadi kita itu tidaklah mengesampingkan ulama atau kiai, tapi kita tetap mendukung apa yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang memang berdasar kitab nasab bahwa Ba'alawi tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Kalau misalnya ada ulama atau kiai yang tersohor, yang dihormati dan dihargai, masih belum paham tentang semua itu, ya mungkin itu adalah salah satu hal yang belum diketahui. Karena siapapun yang ada di negeri ini tidak ada yang sempurna, tidak ada yang maksum. Artinya meskipun orang itu dianggap oleh orang lain sebagai ulama atau kiai atau siapa, tapi kok masih percaya dan menganggap Ba'alawi adalah durian Nabi, yaitu mungkin adalah salah satu kesalahan dari ulama atau kiai tersebut. Karena Kanjeng Nabi sendiri, orang yang paling mulia, itu juga pernah melakukan kesalahan. Jangankan hanya kita semua orang yang lahir dan hidup di masa yang jauh dari masanya Kanjeng Nabi. Dan kita juga belum pernah bertemu dengan Kanjeng Nabi secara nyata. Karena hidup kita itu di waktu yang berbeda dengan hidupnya Kanjeng Nabi.
Dan sekali lagi itu tidak mengesampingkan rasa hormat kita kepada para kiai dan ulama di negeri ini. Sehingga misalnya ada kiai atau ulama yang masih menganggap Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi, ya mungkin itu adalah salah satu hal yang belum mereka ketahui. Atau memang mereka sudah tahu tentang hal itu, namun dengan berbagai alasan mereka mungkin belum berani menyampaikan tentang hal tersebut. Karena berbagai pertimbangan dan berbagai hal yang mungkin belum saatnya mereka menyampaikan hal tersebut. Padahal harusnya sekarang itu siapapun yang ada di negeri ini, baik ulama, kiai, pejabat, dan pemuka agama, saatnya sekarang itu bersuara, menyuarakan kebenaran ini, bahwa memang klan Ba'alawi tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Karena kalau kebenaran seperti ini cuma didiamkan saja, ya nanti kasihan anak cucu kita yang menjadi korban kebohongan ini. Karena kalau kita lihat itu sekarang juga agak lumayan banyak ya anak-anak muda yang ikut-ikutan acara Habib. Itu kan cuma karena menganggap Habib itu adalah cucu Nabi tadi. Nah kalau hari ini dibiarkan kemudian pengakuan sebagai cucu Nabi itu dimanfaatkan oleh mereka untuk tujuan tertentu, ini kan membahayakan. Jadi tidak hanya membahayakan kita orang Indonesia, tapi juga membahayakan umat muslim di dunia ini, bahkan juga membahayakan umat non-muslim. Sebab nanti umat non-muslim, jika misalnya berkeinginan ingin masuk Islam, tapi kok melihat kelakuan habaib seperti itu, bisa jadi orang non-muslim tadi batal masuk Islam. Jadi ini bahayanya. Makanya sekarang itu tidak usah pandang siapa ulama, siapa kiai. Yang penting siapa yang berani menyuarakan kebenaran ini, bahwa memang klan Ba'alawi atau para habaib dari Yaman tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi berdasar kitab nasab, berdasar sejarah, dan berdasar tes DNA.